Kita ini sudah terlalu lama dinina bobokkan agar orang Islam, orang masjid itu nggak boleh bicara politik. Biar yang menguasai politik bukan orang yang beragama. Akhirnya rusak. Akhirnya rusak. Ya. Ketika seseorang mungkin berniaga tidak mendapatkan laba, bukan. Tapi merugi yang sesungguhnya itu apabila hidup tapi tidak mendapat ampunan dan rahmatnya Allah. Maka ini bagian usaha nyata kita untuk menjemput ampunan dan rahmatnya Allah. Dengan sengaja menunggu tibanya waktu sholat. Karena sejatinya hidup kita ini hanya menunggu sholat dan disolati. Biar nggak bosen, maka di sela-sela sholat itu ada kegiatan yang dibolehkan. Muamalah duniawiyah misalnya. Biar antara zuhur ke asar tuh nggak bosen, nggak melulu. Maka di sana Allah perintahkan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kalian di muka bumi, wabtaru min fadlillah, dan carilah dari keutamaannya Allah. Aslinya tugas utama kita ya ibadah, dan peribadahan yang tertinggi yang nggak bisa diganti, yang keadaan apapun harus juga dilakukan kecuali orang itu telah mati, ya ibadah sholat. Jadi tugas utama kita ibadah, bermunajat melalui sholat menghadap Allah. Adapun waktu-waktu yang lain itu sebagai selingannya. Jadi tugas utama kita adalah ibadah. Jadi pekerjaan pokok kita ibadah. Adapun kemudian ada yang menjadi pegawai, pedagang, berniaga, petani, bercocok tanam, itu kegiatan sambilan. Maka kalau orang sudah menjadikan yang lain adalah kegiatan sambilan, maka insya Allah dia akan bisa memprioritaskan sholat, sehingga sholat yang paling penting, bukan yang penting sholat. Karena kalau yang penting sholat nanti batasnya minimalis. Yang penting sudah sholat, yang penting saya masih sholat. Nah nanti biasanya kalau orang yang penting sholat, yang dia jadikan sebagai standar adalah orang yang derajatnya di bawah dia. Allah yang mending saya, raketang sholat maghrib isya kan masih sholat. Tangga saya itu babar belas, 5 waktu nggak ada satupun yang dikerjakan. Yang 5 waktu kalau dia lihatnya di bawahnya masih saja dia bisa mencari pembenaran untuk dirinya. Allah mending aku cek duwe agama, raketang tidak mengerjakan syariat. Lah tetangga saya babar belas, orang nggak punya agama ini. Maka kalau ingin tidak celaka, terhadap urusan agama akhirat melihat kepada yang lebih di atas, terhadap perkara dunia agar bersyukur melihat kepada yang lebih di bawah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kenapa ingin saya sampaikan ini di majelis ini? Supaya kita betul-betul menambah iman dan yakin bahwa diberikannya kita kesempatan, dimudahkan kita mengamalkan ketaatan, itu adalah karunia yang luar biasa. Nikmat yang betul-betul harus disyukuri. Karena tidak setiap manusia mendapat nikmat beragama. Yang sudah mengaku beragama pun belum tentu menjalankan syariat agama. Yang sudah menjalankan syariat agama saja belum tentu syariat yang dikerjakannya
betul-betul sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali atau bisa jadi karena prinsipnya tadi yang penting tadi. Akhirnya ada ancaman fawailul lil musallin. Saya nggak mau sholat lah, orang sholat aja masih ada ancaman celaka bagi orang yang sholat. Ini keliru. Orang yang sudah sholat saja kalau nggak benar itu masih terancam, apalagi yang sama sekali tidak sholat. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi ini sebuah nikmat. Mari sama-sama kita syukuri dan kita imani, kita yakini. Terima kasih ya Allah, segala puji syukur hanya untukmu. Engkau telah takdirkan aku tadi sujud kepadamu. Dan sujud ini kan merupakan lambang peribadatan yang tertinggi. Maka sujud ini hanya boleh diperuntukkan untuk Allah. Sebesar apapun hak suami untuk ditaati oleh istrinya, istri nggak boleh sujud kepada suami. Karena sujud ini khusus hanya untuk Allah. Ya. Sekiranya aku boleh, kata Rasulullah, untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang yang lain, tentulah aku akan perintahkan para istri itu sujud kepada suaminya. Karena nggak boleh. Maka sebesar apapun hak ketaatan yang diperoleh oleh suami dari istrinya, itu ada batasannya. Termasuk yang tidak boleh sujud. Termasuk yang tidak boleh menaati siapapun dia orangnya, sampai seorang suami sekalipun, kalau yang menjadi permintaan dan perintahnya, itu adalah sesuatu yang melanggar syariat. Misalnya perbuatan maksiat. Suaminya lehai-lehai di rumah, istrinya suruh jadi pemandu karaoke. Wajib ditaati enggak ini ibu di belakang? Enggak wajib, penak men dadi wong lanang kaya ngono. Dianya maunya nyantai-nyantai, ngopi-ngopi, istrinya yang suruh kerja. Suruh kerjanya enggak bener lagi. Enggak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tengah malam gugah-gugah. Kalau bahasa orang kota gugah-gugah itu apa? Bangunin istri, kirain mau dijak tahajud jamaah lewat tengah malam jam 1. Dik, bangun, masuk kamar kamu. Ngapa mas? Itu lilin dijagain. Lah mau ngapa mas? Kamu mau kaya nggak? Ya mau, ya udah jagain aja. Lah kemana mas? Mau ngepet dulu gitu. Wajib taat nggak ini? Nggak wajib. Nggak wajib. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, sudah engkau takdirkan aku tadi sujud kepadamu. Bayangkan kalau kita ini, ya naudzubillah ya, kemudian tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mengimani Allah. Alangkah meruginya hidup kita ini. Karena sebagus, sehebat apapun kebaikan seseorang, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai ilah sesembahan, Rob yang dia yakini menjadi Rabbul Alamin, maka kebaikan yang ia lakukan semuanya itu hanya bersifat kebaikan dunia. Dia hanya akan dikenang menjadi orang baik selama di dunia. Tapi begitu meninggal, nggak ada hisab baginya. Orang seperti ini nggak perlu dihisab, Pak. Kalau dia nggak beriman, mau dihisab apanya? Yang ada mungkin di bulldozer langsung masuk neraka. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka terima kasih ya Allah. Jamaah rahimakumullah, sedikit untuk memotivasi kita kembali, kita bacakan satu hadis Nabi yang ada kemiripan maknanya dengan hadis Arba'in nomor 36. Dia potongan hadis, kalau yang bunyi di hadis Arba'in itu man salaka tariqan yaltamisu. Ya, kalau yang di hadis ini saya ambil riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, man salaka tariqan yatlubu. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, menapaki sebuah jalan, yatlubu fihi ilman,
menuntut di dalamnya ilmu, baik itu mempelajarinya, menyampaikannya. Sulika bihi tariqun min turukil jannah, maka dia akan dimudahkan untuk meniti satu jalan dari jalan-jalan surga. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya malaikat itu la tad'u, benar-benar meletakkan ajnihataha, sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu, li ridhallahi anhu, disebabkan Allah ridho atasnya. Kita potong dulu poin ini. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu, perjalanan menuntut ilmu, sekaligus menerangkan bahwa para malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang ikut berperan serta dengan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Apa peran mereka? Mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Nah, ini maknanya harus dikupas. Apa maknanya? Kok meletakkan sayap-sayap mereka? Jadi malaikat itu salah satu makhluk Allah yang tercipta daripada cahaya. Ada kalanya bisa berwujud rupa manusia dengan izin Allah. Contoh hadis Jibril. Hadis Arba'in nomor 2. Jibril datang dalam wujud manusia, bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kapan kiamat, apa ciri-cirinya. Itu Jibril. Kemudian makhluk yang memiliki sayap dengan jumlah bilangan yang berbeda-beda. Jadi Jibril itu turun wahyu yang kedua, turun kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dalam wujud asli. Nabi itu ya manusia, punya sifat naluri kemanusiaan, fitrah kemanusiaan, diantaranya punya rasa takut. Punya Nabi itu rasa takut, tapi takut yang tabi'i, yang alami, ya. Lihat makhluk yang nggak pernah dilihat, gedenya segitu, pulang, kedinginan beliau. Tapi sekali lagi Muhammadun bashar lakal bashar. Nabi Muhammad memang manusia, tapi tidak seperti pada manusia umumnya. Beliau dilebihkan dengan wahyu, sehingga apapun yang melekat pada dirinya pasti memiliki kelebihan. Contoh, Bapak Ibu berkeringat nggak? Bu, Ibu berkeringat nggak, Bu? Kalau di dapur masak itu berkeringat nggak? Ada aromanya nggak keringatnya? Gimana aromanya? Tergantung ya Bu ya. Lagi ngiris sama goreng brambang apa enggak ya Bu ya? Ya. Bisa dipesan mau aroma keringat yang bagaimana itu bisa. Nabi manusia juga, beliau berkeringat tapi berbeda. Suatu hari Nabi itu tidur di rumah bibi beliau, namanya Bibi Maimunah radhiyallahu anha. Tidur miring, beliau tidak pakai baju. Berkeringatlah tubuh beliau, mengalir dari tubuh beliau keringat. Kemudian sama Bibi Maimunah tadi, keringatnya disendokin, Pak. Kemudian dimasukkan ke dalam botol. Mau dipakai apa? Parfum simpenan, high class, Pak. Iya. Cuman kalau keringatnya mas-mas yang masih remaja ini jangan sampai disimpan. Lagi nggak disimpan aja, itu bisa menyadarkan orang yang pingsan. Atau orang yang sadar jadi pingsan. Apalagi kalau sampai disimpan di botol fermentasi ya. Bisa meledak botolnya nanti. Kulit yang tersentuh dengan kulit Nabi itu bau wangi dan awet wangi. Nabi Muhammad itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kalau berada di orang-orang yang tinggi, Nabi itu kelihatan sejajar. Kalau berada di orang-orang yang pendek, Nabi tidak kelihatan jangkung. Standar. Itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu Masya Allah, jamaah rahimakumullah, kemana-mana dinaungin awan. Dinaungin awan. Banyak sekali. Nanti dibaca di bukunya Imam At-Tirmidzi. Beliau punya hadis, buku tebal, yang menghimpun Imam At-Tirmidzi, namanya Syama'il Muhammadiyah.
kelengkapan daripada kesempurnaan ciri daripada Nabi. Secara surah bentuknya Nabi. Nabi itu kalau nyisir gimana sisirannya, rambutnya seberapa? Sebahu, Pak. Sebahu. Rambut beliau ikal. Rambutnya hitam kemilau. Masya Allah. Tidaklah orang memandang beliau kecuali jatuh hati. Dan rindu ingin bertemu kembali. Itu Nabi. Dari segi fisiknya saja sudah betul-betul indah. Belum lagi jika ditambah dengan akhlak beliau. Maka untuk mencintai Nabi itu bisa dibaca surah gambarannya secara fisik. Sirah perjalanan hidupnya. Sarirah itu karakteristik Nabi. Jadi ada surah, sirah, dan sarirah. Surah itu bentuk fisiknya beliau, gambaran fisiknya. Ya, sirah itu perjalanan hidup beliau. Sarirah itu karakteristik akhlak mulia beliau. Masya Allah. Untung nabinya Nabi Muhammad, bukan Nabi Tukimin. Yang kayak di Jasun itu kan ya. Ada faham Islam baru punya nabi. Ya, yang ngaku nabinya namanya Nabi Tukimin. Ya. Kalau nabinya Tukimin pasti nggak sampai ke kita hari ini. Karena Nabi Muhammad betul-betul tabligh, menyampaikan semua risalah, tidak ada satupun yang disembunyikan. Maksud daripada malaikat meletakkan sayap-sayap mereka adalah mereka tawadhu kepadanya. Para malaikat itu tawadhu, rendah hati kepada orang yang gemar berada di majelis ilmu. Jadi kalau kita tidak suka dengan orang yang belajar, menuntut ilmu, bermajlis, itu yang ngaca mestinya. Malaikat saja, makhluk yang mulia, yang dekat dengan Allah Ta'ala, itu dengan para penuntut ilmu itu tawadhu. Tidak sombong. Yang kedua, mereka turun kepadanya dan hadir membersamainya. Namun lagi-lagi karena malaikat itu makhluk yang tercipta dari cahaya, kita nggak bisa melihat. Tapi kita imani ini, ya, malaikat ikut turun dan membersamai orang yang ada dalam majelis ilmu. Kemudian mereka menghargai dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Jempol loro. Kalau hari ini WhatsApp itu kan ada jempol 2 itu. Mereka menghargai. Jadi kalau ada manusia, ada majelis ilmu nggak mau menghargai, siapa dia? Malaikat saja menghargai. Dan yang terakhir, mereka membawanya dengan sayap mereka untuk membantunya mendapat keinginannya. Jadi kalau kita punya hajat, boleh kita tawasulkan hajat kita itu dengan majelis ilmu yang kita lakukan. Misalnya nanti habis isya kita doa, ya Allah, saya tadi bermajelis ilmu karenamu. Ridhomu yang ku cari ya Allah. Aku punya hajat ini ya Allah. Sekiranya majelis ilmu yang kulakukan tadi adalah amal ibadah yang kau ridhoi ya Allah, mudahkanlah hajatku. Segerakan engkau turunkan pertolonganmu. Alhamdulillah. Siang hari tadi menjelang asar hujan kita Pak ya. Saya yakin itu pasti ada doa-doa yang dilangitkan. Saya yakin itu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini bisa. Boleh seseorang bertawasul dengan amal soleh, boleh. Tawasul biddu'a, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan nama dan sifat Allah, boleh. Ini jamaah rahimakumullah tentang makna daripada para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu, benar-benar memohon ampun baginya man fis samawat, siapa-siapa yang ada di langit, wa man fil ard, dan siapa-siapa yang ada di bumi, hattal hitan fi jawfil ma, sampai hitan di sini bukan hitan sunat Pak. Hitan itu jamak dari hut. Hut itu artinya ikan.
Sampai ikan yang berada dalam dasar air pun ikut memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Jadi ada cara supaya kita ini dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk Allah yang banyak ini, yaitu dengan berusaha menjadikan diri kita lebih berilmu. Kalaulah kita tidak bisa menjadikan orang lain seperti orang lain, setidaknya tetap diri kita seperti diri kita sendiri, namun setiap harinya bertambah ilmu. Tidak ada satu doa, melainkan setiap Rasul mengamalkannya, kecuali doa waqur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Tidaklah seseorang melewati harinya tanpa ada kewajiban yang ia kerjakan, hak yang ia tunaikan, ilmu yang ia dapatkan, kecuali dia dikatakan telah menyia-nyiakan harinya. Diulangi, kewajiban yang dikerjakan, hak yang ditunaikan, dan ilmu yang ia dapatkan. Kalau bahasanya Mbah Daud Siddiq, kawet mulai melek nganti merem. Melek nganti merem. Itu kita evaluasi hari ini sudah bertambah apa ilmu dan amal kita. Sedangkan wa umrina qisun fi kulli yaumin, dan umurku senantiasa berkurang setiap harinya. Itu kan iktirafnya Abu Nawas, pengakuannya Abu Nawas. Jangan sampai bertambah umur, tidak bertambah ilmu dan bekal amal. Ini maksudnya demikian. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan jalan menghadiri majelis ilmu, keutamaan orang yang berada di majelis ilmu mendapatkan fasilitas doanya malaikat tadi ya, kemudian keutamaan orang yang berilmu yang akan dimohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk pada adab yang berikutnya yang akan kita bahas adalah adab mendengar ketika berada di majelis ilmu. Karena sejatinya untuk mendapat ilmu itu secara umum tidak banyak syaratnya. Syaratnya cuma dua. Satu, benarnya dalam mendengar, benar dalam mendengar, dan baik dalam bertanya. Maka nanti akan kita kupas dua adab ini, adab mendengar dan adab bertanya. Jamaah rahimakumullah, jika mendengar penyampai ilmu menyebutkan sebuah hukum dalam satu masalah, atau mengambil ilmu dari satu faidah, atau menceritakan sebuah hikayah, atau beliau melantunkan syair, atau mungkin yang lebih tinggi membacakan ayat, membacakan hadis, atau melantunkan syair. Sementara kita yang mendengar itu sudah pernah tahu bahkan menghafal, hendaknya tetap menyimak dengan baik, layaknya orang yang menimba faedah darinya pada saat itu. Baru saja pada saat itu. Dengan penuh antusias, berbahagia dengannya, dan seolah-olah belum pernah mendengarnya sebelumnya. Walaupun catatan di awal tadi sudah tahu, sudah pernah mendengar, bahkan beliau seorang penyampai yang sering menyampaikan. Tapi di dalam adab mendengar tetap harus memperlihatkan seolah-olah baru pertama kali mendengar. Sehingga tetap antusias. Karena adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri itu adalah dia harus berusaha sekuat tenaga membersihkan jiwanya dari berbagai macam kotoran yang dengannya menyebabkan Allah itu tidak suka. Haram atas hati seseorang untuk masuk ke dalamnya cahaya, sementara di dalam hatinya masih banyak terdapat sesuatu yang Allah tidak suka. Contoh, sombong.
Orang kalau nggak sabar belajar, biasanya sombong. Apalagi dengan materi yang terulang-ulang. Apalagi dengan penyampai yang mungkin di bawah dia. Secara usia, ilmu pengamalan dan pengalamannya, strata sosial, kemasyarakatan, dia tokoh yang menyampaikan bukan apa, bukan siapa. Harta, dia lebih kaya, yang menyampaikan ternyata orang biasa-biasa saja. Itu. Ilmu, oh mungkin beliau bergelar akademik, berjejer gelar, ya, prof, doktor, fulan, belakangnya banyak masihan. Sedangkan yang penyampai namanya cuma nama sendiri, ya, punya gelar tapi gelar dagangan, ya, bukan gelar akademik Pak ya. Ya. Ini ya, khawatirnya nanti timbul virus penyakit yang namanya virus L. Nah ini yang kita khawatirkan ini. Padahal kalau kita lihat keutamaan mudzakarah dan mengulang-ulangi ilmu itu tasbih. Tasbih itu diulang-ulang enggak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu dihapus dosanya walaupun lebih banyak daripada buih yang di lautan. Berbeda riwayat dengan subhanallah 33, alhamdulillah Allahu akbar 33, itu juga sama. Ini ada Atok. Atok ini bukan orang Jawa, Pak. Ya. Beliau berkata, inilah asma'ul haditha minar rajuli. Sesungguhnya aku mendengar sebuah hadis dari seorang laki-laki, wa ana a'lamu bihi minhu, dan aku lebih mengerti daripadanya. Jadi ada orang yang menyampaikan hadis, ternyata Atok ini adalah orang yang lebih tahu terhadap hadis yang disampaikan daripada yang sedang menyampaikan. Bisa tergambar ya Pak, bayangan ini ya. Fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Maka aku memperlihatkan diri kepadanya seolah-olah aku atau bahwa aku tidak mengetahui apapun tentang itu. Nih beliau masih berkata lagi. Inna syaba, sesungguhnya seorang anak muda la yatahaddatsu bihaditsin, menyampaikan sebuah hadis, fa'astami'u lahu, maka aku pun menyimaknya, ka'anni lam asma'hu, seolah-olah aku belum mendengarnya, walaqad sami'tuhu qabla ayyulada, padahal aku telah mendengarnya sebelum anak itu dilahirkan. Masya Allah. Ini model manusia ketika mendengar ilmu penuh antusias dan jauh dari sifat sombong. Dia tetap tawadhu, walaupun lebih tahu, lebih berilmu, lebih tahu dulu. Masya Allah. Maka wajar jamaah rahimakumullah jika kemudian orang-orang terdahulu yang membangun ibadahnya, muamalahnya dengan akhlak, itu namanya langgeng, harum sampai hari ini. Harum. Karena beliau-beliau itu memperindah ibadah beliau dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang sangat luar biasa. Misal nih Pak ya, ada orang kalau beribadah itu luar biasa, hebat betul, betul-betul Quran hadis. Tapi ketika dia bermuamalah dengan manusia, akhlaknya buruk, itu kira-kira dipandang saja enak nggak? Nggak enak toh? Orang tegur sapa nggak dijawab, orang salaman nggak mau, atas dalih beda manhaj misalnya. Sejak kapan manhaj berada di atas iman itu kan? Sedangkan sama-sama orang beriman, sama-sama orang Islam. Memang batang dan ranting itu jauh lebih banyak daripada pokok itu sendiri. Tapi terkadang manusia itu kurang bisa legowo, kurang bisa lapang dada dengan banyaknya cabang dan ranting-ranting yang ada. Apalagi dalam kondisi kaum muslimin hari ini, baik yang ada di Indonesia negeri pertiwi yang mendekati tahun politik, atau secara kondisi kaum muslimin secara internasional yang hari ini
betul-betul ya Allah. Seperti aghnam, seperti domba. Domba itu mau suruh ke kanan ya mbe, mau suruh ke kiri ya mbe, bahkan sampai mau dibeleh pun juga mbe. Pak Zainuddin dulu waktu kecil dengar di radio, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa di tengah manusia di mana para pemimpinnya seperti singa. Para menterinya seperti serigala. Para penegak hukumnya seperti anjing. Rakyatnya seperti domba. Bayangkan Pak, kalau rakyatnya sudah jadi domba, nasibnya kayak rempang Pak. Ya kan? Naudzubillah. Ya. Mereka itu manusia loh, bukan barang. Kok sak kepenake dhewe dipindah-pindah. Ya, mudah-mudahan ada perubahan. Ya, mudah-mudahan ada perubahan. Setiap 100 tahun sekali itu akan lahir mujaddid, Pak. 1924 runtuh khilafah Utsmaniyah. Ya, ini 2024 kalau dihitung genap 100 tahun. Mudah-mudahan ya Pak Khairuddin ya, ada perubahan betul ya. Amin, amin. Ya, ya kebenaran itu kalau nggak diviralkan begini, nanti yang viral kebatilan. Yang hak itu tidak tertata dengan baik, nanti yang menang kebatilan yang tertata. Kita ini sudah terlalu lama dinina-bobokkan agar orang Islam, orang masjid itu nggak boleh bicara politik. Biar yang menguasai politik bukan orang yang beragama. Akhirnya rusak. Akhirnya rusak. Ya. Politik hanya alat, tergantung orangnya. Jadi yang mengatakan politik itu kotor itu adalah pelaku politik yang kotor. Kalau yang tidak kotor, bersih-bersih saja. Nah kalau semuanya orang berprinsip seperti itu, akhirnya orang yang tahu berilmu tidak mau juga berpolitik, nanti akan menjadi penguasa adalah orang yang tidak berilmu. Yang hanya pinter pencitraan saja. Ya, ini nggak ada sponsor nih Pak, bukan Citra ini ya. Citra nggak bayar kita hand body lotion itu ya. Nah. Baik. Kemudian adab di dalam bertanya. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah ya. Dahulu kala ya, wanita-wanita Ansor itu terkenal wanita yang paling sangat tinggi rasa malunya. Namun karena mereka ingin mendapat ilmu, maka mereka pun tidak malu untuk bertanya. Hendaknya tidak malu bertanya tentang apa yang belum difahami. Berusaha memahami apa yang belum dimengerti dengan sopan, perkataan yang baik, dan pertanyaan yang santun. Dikatakan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Orang yang malu dan orang yang sombong tidak pernah belajar ilmu. Jadi ini keutamaan bertanya, Pak. Salah satu jembatan ilmu setelah mendengar, membaca, bertanya. Jadi kalau kita berusaha memahami belum paham, maka ada solusi supaya mendapat ilmu berikutnya. Bertanya, tapi dengan adab. Orang yang sombong dan orang yang malu bertanya, tidak dapat ilmu. Tidak dapat ilmu. Semoga Allah merahmati kaum wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama. Padahal wanita Ansor paling malu. Apalagi kalau berbicara tentang masalah-masalah yang sifatnya privasi, sensitif, malu sekali. Tapi Ummu Sulaim pernah berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wanita itu wajib mandi ya Rasul jika dia bermimpi?
Ini untuk ukuran orang dulu mau bertanya seperti ini aslinya malu. Tapi karena hal ini menyangkut masalah agama, maka mereka menjauhkan rasa malunya untuk kemudian agar bisa memahami agama. Nah, ini dulu sebagai rangsangan awal tentang bertanya. Di pertemuan berikutnya secara khusus akan kita bahas tentang bagaimana mestinya adab-adab di dalam bertanya. Di antaranya benarnya bertanya itu ketika niatnya betul-betul ingin tahu dan mengamalkan. Tidak untuk ngetes yang ditanya. Tidak untuk menyindir dan mempermalukan sesama kawan yang ada di jamaah tersebut. Di antaranya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua khilaf. Kepada Allah kita semua ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية